membenarkan. Ini namanya iman. Kalau kata maqalah Ma'mar yang diceritakan dari Imam Zuhri, al-iman al-amal. Iman itu ya amal begitu. Iman itu ya artinya beramal begitu. Terus kata ulama yang lain lagi, yu'minun, kata Rabi' bin Anas, dari Rabi' bin Anas, yu'minun itu yakhshaun, orang yang punya rasa takut itu namanya yu'minun, orang yang beriman. Nah, yang aula, yang paling utama, mereka itu adalah orang yang disifati dengan iman kepada yang gaib, baik dengan ucapan, baik dengan i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan dalam hati. Terus baik juga dengan amalan, termasuk takut kepada Allah dalam makna iman. Takut kepada Allah dalam makna iman. Alladzi huwa tasdiqul qaul bil amal. Orang yang dia membenarkan ucapannya tapi dengan amal. Kalau cuman ngucap doang enggak beramal, namanya jarkoni. Iso ngujar ora iso ngelakoni. Ini kan kita banget. Jangan gibah, jangan gibah. Dia gibah. Jangan makan yang haram. Dia ngembat yang haram. Ini namanya jarkoni, Pak. Jangan ikutin yang kayak gitu, Pak. Terus wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrar billah wa kutubihi wa rusulihi wa tasdiqul iqrar bil fi'li. Iman itu ini satu kalimat yang mana dia ini berkumpul di dalam ikrar, Pak. Ikrar billahi, kepada Allah, terus juga wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah, wa tasdiqul ikrar bil fi'li, dan dia juga membenarkan ikrarnya tersebut bil fi'li, dengan perbuatan. Ini namanya iman. Kalau enggak mau melakukan dengan fi'il, dengan perbuatan, namanya ngaman. Ngaman, tahu Pak? Pura-pura ngiman namanya ngaman. Kalau zaman sekarang ini firman, ngelipir aman, ya kan. Dah lu aja deh yang amal, gua mah nanti nitip ya. Ya Allah, nitip, Pak. Ya udah, surganya nitip juga berarti kan? Surganya nitip juga berarti. Namanya nitip, ya kan? Nah, secara mutlak iman yang menurut syar'i itu yang dikehendakin, Pak. Iman yang sesuai syar'i itu yang dikehendakin. Tidaklah beriman kecuali dia adalah i'tiqad, terus juga berupa qaul, berupa ucapan, juga berupa amalan. Ini namanya iman yang secara syar'i, yang menurut syar'i. I'tiqad dalam hati yakin, diucapkan dengan ucapan qaul namanya, berikutnya dilakukan dengan amalan. Ini iman yang sesuai syariat. Nah, parahimakumullah. Lalu apa makna yu'minuna bil ghaib? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mereka orang yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab, terus rasul-rasul, dan hari akhir. Iman juga kepada surga, beriman juga kepada neraka, beriman dia kepada liqa'illah, perjumpaan kepada Allah. Bapak, ketemu Allah itu lebih nikmat daripada masuk ke dalam surga. Kalah nikmatnya surga ketika sudah berjumpa kepada zat yang menciptakan surga. Kayak Bapak ketemu pacar, hilang tuh nikmat kemewahan rumahnya pacar apabila ketemu pacar tuh. Jadi nggak kelihatan lagi orang yang dituju itu Pak, bukan rumahnya itu. Nah, kita masuk surga itu yang dituju Allahnya itu, Pak.
Surganya itu bonus, Pak. Nanti kalau nikah dapat orang kaya kan rumahnya kan bonus ya. Iya, man wajadallah wajada kulla syai'. Kalau dapat Allah dapat semua, Pak. Wa man faqada Allah faqada kulla syai'. Kalau hilang Allah, hilang semuanya. Jadi kalau mau ngedapetin Allah saja, Pak. Surganya bonus, gitu, Pak. Insyaallah. Nah, ini ringkul. Terus lagi, beriman dengan yang hidup setelah kematian. Setelah mati hidup lagi, Pak. Nanti duduk, Pak, kita. Kalau nggak percaya coba kayak mati. Nanti duduk. Saya mah belum mau, Pak. Belum bini 2 soalnya. Berikutnya iman kepada kebangkitan. Nanti bangkit, Pak. Nanti semua bangkit dalam keadaan telanjang, kulub semua. Tahu kulub? Nggak sunat. Nggak sunat, Pak. Telanjang semua. Ini maknanya iman. Terus di dalam kitab Bahjatul Wasail, melaksanakan semua rukun Islam disertai dengan ikhlas. Itu orang yang beriman. Karena melaksanakan perintah syariat bukan dikarenakan takut kepada manusia, dan juga bukan karena malu sama manusia nih, Pak. Dan dia tasdik, yakin, Pak. Tasdik membenarkan, kemudian yakin, Pak, menerima dengan hati dia, dan hatinya senang dengan perkara itu. Melaksanakan perintah rukun Islam tadi dengan senang, Pak. Ini namanya iman. Apa, Pak? Syahadatain, 2 kalimat syahadah, iqamatis shalah, terus wa tu'tiyaz zakat, dan kamu melaksanakan bayar zakat. Terus siam Ramadan, terus puasa bulan Ramadan, terus wahijul baiti manis tata ilaihi sabil, kemudian naik haji kalau mampu. Ini melakukannya dengan kesenangan. Kayak kita makan tuh melakukannya kan dengan senang ya. Ada yang kepaksa makan? Nggak ada, Pak. Nah, gimana sih caranya melaksanakan amal itu? Kayak kita senang sama makan tuh, Pak. Wah, enak sekali nih sholat. Nggak ada kan? Yakin nggak ada, Pak? Burung nyanda ya, Pak. Wah, enak sekali nih puasa. Aduh, top. Cuman makan gereh, enak puasa saya. Itu, Pak. Kita tuh belum nyampe di dalam kenikmatan ibadah, Pak. Ya mudah-mudahan ikhlas lah, kan dipaksa. Tak warai doanya, Pak, biar ikhlas. Allahumma paksakeun. Nah, kalau barang siapa yang tidak ikhlas dalam melaksanakan perkara tersebut, maka ia namanya munafik. Orang yang nggak ikhlas melaksanakan rukun Islam itu, dia namanya munafik. Kata Nabi, man tazayyana bi amalil akhirah. Barang siapa menghias dirinya dengan amal akhirat, wa huwa la yuriduha, sedang dalam keadaan dia itu enggak menginginkan amal akhirat tadi, wala yatlubuha, dan dia memang enggak menghendaki amal akhirat itu, lu'ina fis samawati wal ard, maka dia dilaknat. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ngelaknat sama dia. Ini namanya munafik. Kenapa begitu? Yakni dikarenakan zahir dia berbeda dengan sesuatu yang berada di dalam batin dia, Pak. Ini namanya munafik. Bagus di depan, ngelek-ngelek di belakang. Ya, Pak. Benar apa benar? Kan gue banget tuh. Cak-cak bagus, taunya ngembat, Pak. Musuh dalam selimut orang. Benar. Kenapa dia tuh? Dia mencari dunia tapi dengan amalan akhirat. Masya Allah. Insya Allah Pak Haji, bagus. Rupanya pengen dikasih duit. Di mana? Insya Allah Pak Kiai. Ini nggak ketahuan. Bismillah, Bismillah. Pak Kiai disuruh maling sama dia, Pak.
pakai bismillah pula, disuruh pula pakai bismillah. Kata Pak Kiai, dilihat kan sentiannya itu Pak, doanya, tahu doa, dorongan amplop. Kalau sesenti, wah ini dia sesenti loh Pak, lumayan ya kan, senti segini ya. Loh kalau 10 senti samain ya Pak, amplopnya cepean semua lagi kan, apalagi kalau cepean dolar, wah em-eman tuh Pak. Orang yang mencari menukar amalan akhirat kepada dunia munafik tuh Pak. Benar, munafik kan. Kata Nabi, man uriyan nas fauqa ma indahu minal khasyah lillahi fahuwa munafikun. Barang siapa yang dia ditampakkan kepada manusia di atas sesuatu yang dia miliki berupa ketakutan kepada Allah, ditampakkan, oh paling takut tuh saya begitu. Tapi pengen kelihatan orang gitu, namanya munafik tuh Pak. Ngerasa dia lebih dari orang rasa takutnya. Gimana kalau dia ngerasa lebih taat dari orang lain? Wah, bahaya sekali nih orang munafik Pak. Orang munafik ini bahaya Pak. Kenapa disebut nifak Pak Ringo? Dia nanti bikin makar, yang mana orang yang dia bikin makar itu nggak kerasa ditipu tuh Pak. Ini orang munafik Pak. Ngerti Pak ya? Namanya bikin makar ya Pak. Orang yang makar ini ngejahatin, tapi yang dijahatin nggak kerasa. Kayak kita pura-pura bagus di belakang ngomongin, kan nggak kerasa tuh yang diomongin. Toto hilang aja duitnya ya kan. Ini hari kalau kayak kita markup anggaran, kan nggak kerasa yang dimaling tuh negara tuh. Kalau nggak diteliti sama KPK sama BPK, tahu naik aja anggarannya. Segala macam yang nggak perlu dibeli, padahal emang nggak perlu Renggo. Ini hati-hati Pak Renggo. Orang munafik tuh bahayanya lebih bahaya dari orang kafir Pak. Kita bahas orang kafir. Kalau orang kafir mah jelas-jelasan nentang Pak. Munafik ini waduh Renggo. Zahirnya bagus, batinnya jelek. Kalau bagus beneran, kalau jelek beneran, berani nggak sih Pak? Jangan ica-ica aja sih. Benci beneran, senang beneran. Jangan munafik Renggo. Nah, tapi yang munafik ini Pak, munafik yang dia rasa takutnya ngerasa lebih dari orang lain, ini namanya nifak amali. Orang munafik yang berupa amal. Kita jelaskan lagi nanti masalah orang munafik ini di dalam ayat yang berikutnya. Berikutnya lagi orang beriman ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat dia juga yakin Pak. Ini namanya orang beriman. Dia membenarkan dengan sesuatu yang didatangkan dari Allah dan apa yang didatangkan kepada sebelumnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berupa kitab Pak Ringo. Dan kamu membedakan Pak. Ah saya mah yakinnya dengan Rasulullah, dengan Nabi Isa juga enggak boleh Pak, kita murtad hitungannya. Makanya kita enggak benci sama Nabi Isa Pak. Memang Nabi, kita sayang. Bedanya kita dengan orang Nasrani, dia enggak nerima Rasulullah Nabi Muhammad. Itu bedanya. Kalau kita nerima Nabi Isa, karena kalau kita enggak nerima Nabi Isa, maka kita termasuk keluar dari Islam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman Pak sama Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya harikumullah, wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, dan mereka Pak enggak ingkar dengan sesuatu yang mana
Sesuatu itu didatangkan kepada mereka dari Allah Ta'ala. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dengan akhirat dia yakin. Apa sih disebut akhirat itu? Kalau kubur, antara dunia dan akhirat itu kubur, tapi termasuknya akhirat. Antara dunia dan akhirat namanya kubur. Makanya di kuburan itu walaupun 1x2, kayaknya gedean WC masjid, Pak, daripada kuburan kita itu lah gede-gede. Mau ngapain? Mau dimasukin AC tah? Itu nanti terpampang akhirat itu. Orang bisa masuk Sujaul Aqra, Pak, yang gedenya, yang panjangnya 2 bulan perjalanan. Kepikir nggak tuh? Nggak bakalan muat kalau bukan akhirat. Kok bisa masuk kalajengking yang segede onta di situ? Wah, dientut terus, Pak, cetut yang mana bisanya tuh kalau keluar kena bumi, Pak, bumi nggak bisa tumbuh apa-apa tuh, Pak. Dientut terus kita, Pak, sampai kiamat. Pikirin aja, Pak. Makanya jangan jahat-jahat sama orang lain. Sudah amal belum beres sama orang jahat, cocok memang, Pak. Wassalamualaikum, Pak, di kuburan keplakin, Pak. Ini hari ini Cak Iyas lagi kan, pokoknya golongan saya yang benar. Golongan apa pula? Berikutnya bil ba'si, dengan kebangkitan. Saya udah ceritakan tadi, nanti kita tuh bangkit, telanjang, kulup semua, nggak sunat semua. Apa nggak malu? Ya nggak malu, Pak. Orang pada takut semua, kok malu? Kayak bapak sini tiba-tiba gempa, nggak mikirin saya, Pak. Begitu juga orang tuh kalau rasa takut telanjang, nggak takut, Pak. Bodoh amat. Iya, di Bali aja nggak takut, Pak, tuh orang pada telanjang. Apalagi lagi Allah marah kayak begitu di kebangkitan. Nggak malu sisan, Pak. Nggak mikir, gede amat. Enggak, Pak. Itu mah isengnya kita itu mah. Allahu Akbar. Iman sama hari kiamat, ini akhirat namanya. Lah, kalau gempa itu mah nggak ada apa-apanya, Pak. Tsunami itu nggak ada apa-apa. Kiamat itu, Pak, langit bumi dibenturin tuh, Pak. Gunung melayang, pikirin lah kita kemana? Kayak kapas. Kiamat, Pak. Sudahkah sekarang dipersiapkan? Sudah. Malaikat Israfil itu sudah begini, Pak, nih trompetnya itu. Tinggal nunggu perintahnya Allah Ta'ala, langsung bus. Apalagi ngebangkit naikin air ke darat, kecil memang, Pak. Orang di selaut, Pak, kapal yang isinya di selaut itu bisa melayang 5 kilo ke daratan, Pak. Jadi kita itu nggak usah dinyombong-nyombong. Asalnya sama, nanti kembalinya sama. Asalnya tahu? MANI, mani. Nanti kembalinya juga sama. Kubur, Pak. Kubur, Pak. Jadi nggak usah sombong. Kamu itu disebut kaya gara-gara ada yang miskin. Terima kasih sama yang miskin, Pak. Terima kasih miskin, saya disebut kaya itu. Kamu itu disebut ganteng karena ada yang jelek. Terima kasih jelek, saya disebut ganteng. Jadi syukur deh, Pak. Semuanya ciptaan Allah, disayangin semuanya. Terus beriman kepada surga, Pak. Surga itu sudah dibuat bagi orang beriman tuh, Pak. Sekarang ini sudah ada. Beriman juga sama neraka. Neraka juga udah dibuat, bukan nanti. Kalau sudah kiamat baru dibuat, enggak, Pak. Itu namanya i'tikadnya Mu'tazilah, Pak. Mu'tazilah itu i'tikadnya nanti surga itu kalau sudah kiamat baru ada surga dan neraka. Tapi ahlu sunnah enggak, Pak. Ini bedain, hati-hati i'tikadnya, Pak. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Nah, berikutnya beriman juga sama hisab, Pak. Diperhitungkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau amal baik pasti kelihatan walaupun kecil. Kalau amal jelek pasti kelihatan walaupun kecil. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi. Kalau bikin jahat pasti ketahuan.
Jadi kalau bikin baik nggak usah dilihat-liatin, nanti juga pasti ketahuan. Kamu orang baik apa orang jahat, kamu ketahuan, Pak. Cuman orang tuh malas negor, ngecik kebala. Pening lihat bapak itu, gitu. Pening. Coba ngecek sih, cek diri sendiri. Jangan ngecek orang lain terus. Sadar diri sih, menghisap diri sendiri, nggak usah menghisap orang lain. Saya tuh baik enggak, begitu. Tanya, Pak, saya baik enggak, gitu. Jangan ngecek orang terus dirinya dicek memarah, pundung, Pak. Nanti dihisap loh. Bapak ngezolimi orang itu dihisap, nanti dipertemukan, Pak. Minggir-minggir ketawa, ayo mau kemana? Nanti hari hisap tuh ketahuan, Pak. Dipertemukan, Pak. Dia kabur pertemukan. Wah, kalau yang dizolimi orang se-Indonesia, wah, Pak, Masya Allah. Ratusan juta hari itu, Masya Allah. Wal mizan nanti timbangan, Pak. Amal baik, amal buruk ditimbang, Pak. Maka Pak Rengkulah, orang yang berani mengarungi lautan dengan tanpa perahu, walaupun sekuat apa, pasti dia akan letih dan tenggelam. Begitu juga orang yang berani masuk ke akhirat, tapi tanpa amal, tanpa ilmu, dia sama seperti orang yang berenang tapi tanpa perahu. Haringkumullah, amal itu kudu pakai ilmu, Pak. Jadi jangan ngawur. Kalau amal tanpa ilmu, terakhirnya nanti dia termasuk minal khosirin, orang yang rugi, karena dia nggak bisa menunaikan haknya amal sebagaimana mestinya. Jadi berilmulah sebelum beramal. Kalau beramal dicek sesuai dengan syariat enggak kita itu. Amal itu bukan sholat aja. Amal itu banyak, Pak. Berdagang itu amaliyah agama juga kalau sesuai syariat. Nikah itu juga amaliyah agama, Pak, kalau sesuai syariat. Jadi amaliyah itu enggak hanya terbatas ubudiyah, termasuknya muamalah, termasuknya munakahat, termasuknya berbuat baik dengan akhlak yang baik sesama manusia. Ini juga berupa amal. Jadi kalau kita mau sosialisasi sama orang, gimana sih caranya jadi orang muslim yang baik sehingga nggak nyinggung orang lain? Gimana sih jadi orang iman yang baik supaya nggak menyakiti orang lain? Begitu, Pak. Ini mah terabas kompor terus sih. Kalau ketemu dia panas dunia, Pak. Si api biru kompor dia, nggak cocokan sama orang. Pengennya orang cocok sama dia. Kalau dia nggak cocok sama orang nggak apa-apa. Bukan gitu. Berikutnya haringkumullah, apa lagi? Semua yang disebutkan tadi ini disebutnya akhirat. Kenapa disebut akhirat? Akhirat itu namanya akhir. Karena dia setelah dunia namanya akhirat. Berarti kubur pun namanya akhirat. Setelah dunia itu adalah akhirat. Nah, haringkumullah. Berikutnya haringkumullah. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama aja. Ke atas mereka itu dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan, mereka haringkumullah enggak akan beriman. Innal ladzina kafaru. Di sini dijelaskan tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa dia? Ai ghattu atau ghattau al-haqqa wa satarauh. Mereka orang-orang yang dia membenamkan, menghilangkan yang hak dan menutupi yang hak, yang benar. Ini namanya orang kafir, haringkumullah. Orang kafir. Nah, haringkumullah, memang nggak mau, Pak. Orang kafir itu nggak senang, Pak. Tahu Islam benar tapi nggak mau ikut. Tahu Nabi Muhammad itu nabi terakhir tapi nggak mau ikut, Pak. Tahu yang hak tapi ditutupin, berusaha nyesatin orang lain. Ini namanya kufur, Pak. Terus Pak,
Dikatakan lagi fi haqqil mu'anidin min ahlil kitab, dan dia haringkullah di dalam haknya orang-orang yang menentang di dalam ahlul kitab. Walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sungguh apabila engkau datangkan kepada orang-orang yang mereka didatangkan kepada kitab dengan setiap ayat, ma tabi'u, tidak akan mereka mengikuti qiblatak, kepada kiblat engkau. Ini hitopnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, parengkumullah. Cuman dalam kitab ini dijelaskan haringkumullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhrisu ayyu'mina jami'an nas. Nabi itu pengen semuanya orang ini mengikuti kepada Nabi dan berdiri di atas hidayah. Tapi Allah Ta'ala ngasih tahu bahwasanya la yu'minu illa man sabaqa lahu minallahi as-sa'adah fi dzikri al-awwal. Enggak akan beriman orang itu kecuali orang yang Allah Ta'ala tetapkan memang dia orang yang memang bahagia. Sudah disebutkan, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'adah, masuk ke dalam surga, Pak. Sudah ada namanya. Ya Allah, mudah-mudahan paringkumullah kita itu bukan orang yang lahir Islam tapi matinya enggak Islam, nauzubillah. Bukan orang yang lahir di tengah-tengah orang Islam tapi nanti matinya bukan ke dalam Islam. Nauzubillah min dzalik. Dan wala yadillu illa man sabaqa lahu minallahi asyaqawah fi dzikril awal. Dan tidak menyesatkan Allah kecuali orang yang telah Allah tetapkan dia itu memang termasuk orang yang celaka. Jadi penghuni neraka sudah ada, penghuni surga sudah ada. Lah nggak apa-apa ya Pak ya. Pegang iman terus walaupun surganya RS21 lumayan ya kan. RS21 aja kali 10 dunia loh. Paling kecilnya loh Pak. Diwariskannya itu surganya gede. Maka paringkumullah, dunia kecil tapi banyak yang pengennya. Akhirat besar yang pengen sedikit, kan aneh teman. Pengen kaplingan kecil direbut semua, dironyong Pak. Tapi akhirat besar selama-lamanya banyak istrinya, haringkumullah. Enggak mau berlomba-lomba, itu gimana? Aneh bin ajaib kita tuh haringkumullah. Nah, paringkumullah. Sekarang menjelaskan masalah nifaq. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia adapun orang-orang yang mengucapkan amanna, kami beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah Ta'ala, enggak, mereka tuh enggak beriman. Kenapa begitu? Nah, itulah disebut nifaq. Kalau yang tadi nifaq amali sudah dijelaskan, ngerasa lebih taat, ngerasa. Ini namanya nifaq amali. Ngerasa lebih takut. Ini namanya nifaq amali. Tapi yang ini adalah nifaq i'tiqadi. Munafik secara i'tiqad. Huwa izharul khair wa israrus syarr. Orang nifak itu, orang munafik itu, dia menampakkan kebaikan, kelihatannya baik, tapi menyembunyikan keburukan. Ini namanya munafik, pengertiannya munafik. Nah, yang di dalam Al-Quran ini dia nifak i'tiqadi, nifak yang secara i'tiqad. Orang yang dia nifak i'tiqad, wa huwa alladhi yakhlud sahibuhu finnar. Orang yang nifak, dia selama-lamanya di dalam neraka. Selama-lamanya di dalam neraka. Dan haringkumullah, kalau dia amali berupa amal, dia cuman termasuk dosa besar aja. Termasuknya dosa besar. Ini namanya nifak amali. Sudah disebutkan tadi Pak. Jadi orang taat ngerasa taat, hati-hati, dosa gede itu Pak. Orang baik ngerasa baik, dosa gede itu Pak.
Wallahu akbar, nggak ngerasa ya? Yang ngomong aja nggak ngerasa Pak. Ini hari kalau. Nah, dari sini ada yang tanya nggak Pak? Ya. Gitu aja. Orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga, bener kalau diyakinin dengan hati. Kalau enggak diyakinin dengan hati, enggak lah, munafik namanya, neraka selama-lamanya. Enggak diucapin, tapi diyakinin dengan hati, terus dia takut, amalan sembunyi-sembunyi dia. Karena iman di dalam hati, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun enggak diikrarkan, dia termasuk orang beriman. Gitu ya. Gitu Bang. Singkat aja. Jadi yang penting ikrar bil lisan wa tasdiqul bil qalbi, terus diyakinkan dengan hati, kemudian af'alu bil amal, dikerjakan dengan amal. Ini namanya iman yang benar. Tapi seandainya cuman dia ikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati, terus sekarang belum sholat misalnya, mati, ya tetap beriman. Mudah-mudahan setelah masuk direbus di neraka, ya masuk surga gitu. Dia bukan orang munafik, cuman dosa besar gitu aja. Namanya nifak amali namanya, bukan nifak i'tiqadi. Beda nifak amali dengan nifak i'tiqadi. Keyakinannya yang dia munafik, zahirnya Islam tapi batinnya enggak Islam.